Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu. Saya akan membagi bagaimana cara membuat form untuk membuat soal online. Jadi, pertama-tama kita masuk ke formnya ya. Kemudian kita pilih kuis baru. Ini pilihan untuk membuat soal online. Sementara pilihan yang di atasnya ini adalah untuk formulir biasa. Perbedaannya tentu kalau yang kuis ini disediakan skor untuk penilaian. Baik, langsung kita klik kuis baru. Kemudian perlu saya jelaskan, kalau di soal itu kan biasanya pertama-tama kita mengisi identitas gitu ya. Maka kuis kita, form kita untuk pembuatan soal ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu untuk mengisi identitas, kemudian bagian yang kedua adalah untuk mengisi naskah soalnya. Jadi judulnya ini adalah kita bikin penilaian akhir tahun kelas 5 misalnya. Kemudian di bawahnya kita isi dengan nama sekolah SDN SD Guru Inovatif tahun 2020 tahun 2021 atau disesuaikan lah, terserah Bapak Ibu. Kemudian bisa kita isi dengan gambar dengan cara kita bisa langsung cari di internet, misalnya Guru Inovatif, tekan ini atau tekan enter. Atau bisa juga ada di OneDrive kita, kalau kita punya stok gambar di OneDrive gitu ya. Atau bisa juga dari komputer kita, bisa juga diunduh dari komputer kita. Misalnya kita pakai ini, misalnya open, nah otomatis langsung tertambahkan di bagian ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita tambah baru, kita akan mengisi nama dengan memilih teks. Nama lengkap. Ini harus diisi. Kemudian kita tambah lagi dengan nomor absen ya, atau nomor induk, atau nomor absen aja deh. Nomor absen. Karena kita kan sebagai guru kelas sudah tahu murid-murid kita, tinggal mencari nomor absennya gitu. Harus diisi dan ini harus angka. Maka kita batasi dengan mengklik batasan dan angka. Skornya tidak usah diisi ini karena bagian pertama hanya berupa identitas ya, nomor nama dan nomor absen. Kemudian berikutnya kita akan membuat bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini kita isi dengan soal-soal ya. Misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Oke, untuk soal setelah bagian kedua ini kita akan mencoba mengisi dengan soal hot ya, di mana biasanya soal hot itu ada stimulusnya. Maka kita akan menambahkan pilihan, karena pilihan ganda ya. Di sini nanti akan dimasukkan gambar. Nah, soalnya ada di Word. Karena ini soal gambarnya masih include di Word dan ini tidak bisa kita ekspor secara langsung karena berbentuk tabel. Ini saya akan ekstrak dengan cara di capture saja menggunakan snipping ya. Ini disimpan.
simpan. Terus kita akan mengambil ini pertanyaannya. Kemudian kita kembali lagi ke form. Klik di sini karena file kita dari komputer, maka kita memilih yang unggah ini. Unggah. Kemudian kita ambil yang ini. Yang tadi sudah disimpan. Oke, kemudian kita tunggu sampai gambarnya muncul. Nah, sudah muncul, kemudian kita langsung pastekan di sini pertanyaannya. Di bawah ini bisa diganti dengan di samping ya. Di samping. Kemudian kita ambil pertanyaannya. Kemudian kita pastekan lagi di sini. Ya, kemudian opsinya. Nah, teman-teman, opsinya ini karena ini sudah bersusun gitu ya. Sudah bersusun, ini langsung bisa kita copy semuanya, langsung kita pastekan satu kaligus. Nah, secara otomatis langsung akan membentuk formasi dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau tulisannya itu langsung bersusun begitu seperti tadi itu, langsung bisa kita kopikan secara langsung satu kaligus itu. Nah, ini kita tinggal memilih jawaban yang benar. Ini jawabannya kayaknya C ya. C, kalau salah ya nanti dibenarkan, ini kan cuma contoh. Anggap C. Kemudian skornya berapa? Misalnya skornya 2. Terus ini harus diisi apa? Bisa dilewati ya, bisa dilewati misalnya nggak tahu ya, nggak apa-apa juga dilewati, yang berarti kan nggak dapat nilai gitu aja. Jadi seperti itu teman-teman, untuk membuat soal kita bikin dua bagian ya. Ini bisa kita lihat plat tinjaunya, jadi gitu. Ini gambarnya, ini bagian pertama. Nah, karena dibikin dua bagian, maka setelah mengisi identitas ini bisa langsung klik berikutnya gitu. Pertanyaan wajib diisi. Pertanyaan wajib diisi karena kalau nggak diisi ini tidak bisa. Maka kita harus isi dulu untuk melihat yang bagian kedua, misalnya terus 69, 65. Kemudian klik berikutnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada opsi ya, opsi 2 ini bisa kita hapus. Jadi begitu. Kalau ada yang, nah ini kan ada opsi 2, ini bisa kita hapus. Oke. Kita bisa coba lagi pratinjau. Diisi jawaban lah dulu. Isi juga, kemudian berikutnya. Nah, ini soalnya. Oke, sudah bagus. Dan ini bisa dilanjutkan dengan soal-soal berikutnya dengan cara yang sama. Nah, di sini teman-teman, kita bisa memilih tema yang kita inginkan. Bisa juga dengan menambahkan gambar dari kita. Misalnya, gambar sekolah kita misalnya. Ya, intinya bisa lah diganti dengan foto dari gambar-gambar kita yang kita miliki sendiri, bisa kita custom begitu temanya. Nah, ini kan sudah mengikuti, ada merah-merahnya gitu kan ya. Terus ini tema, saya kembalikan aja ke tema yang default. Nah, tadi ya. Kemudian ini juga kita lihat di pengaturan. Di pengaturan ini bisa kita setting apa dan bagaimana formulir ini mau dibagikan dan dikerjakan begitu. Nah, di paling atas ada opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis. Tampilkan hasil otomatis ini artinya kalau seseorang atau siswa kita sudah mengerjakan kuisnya atau ujiannya, maka otomatis nilainya akan tampil. Nah, ini bisa kita matikan atau bisa kita hidupkan sesuai dengan keinginan.
Di bawahnya juga ada yang dapat mengisi formulir ini. Ini bisa kita isi dengan siapapun dapat mengisi atau hanya orang-orang tertentu. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki domain sendiri, mungkin bisa diisi dengan hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Catat namanya, kemudian satu orang, satu respon. Kemudian terima tanggapan ini wajib. Tanggal mulai, ini diisi sesuai dengan tanggal berapa kita akan melaksanakan ujiannya dan tanggal selesainya. Ini berarti 1 jam ya, di hari yang sama ambil 1 jam dari 12 sampai 13. Ini bisa kita setting, misalnya kita ambil jam 8 sampai jam 11 misalnya, atau jam 10 misalnya. Oke, kemudian ucapkan terima kasih. Ini bisa kita setel untuk memberikan tanggapan setelah seseorang atau siswa kita selesai mengerjakan. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan soal ini. Kemudian kirim tanda terima email kepada responden. Ini juga bisa kita centang. Terus habis itu bagikan. Nah, bagikan ini adalah link yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ingin mengerjakan ulangan atau ujian ini. Di sini pilihannya, kemudian bisa kita salin. Oke. Atau bisa juga di-embed ke web yang kita punya, atau ke blog yang kita punya, atau bisa juga ke Microsoft Suite atau media-media lainnya yang bisa mengizinkan embedded ya. Oke. Saya pikir itu selesai untuk pembuatan kuis membuat soal online dengan Microsoft Office 365. Saya harap ini bermanfaat. Terima kasih. Semangat pagi dan yuk kita go.